Kalau di dalam bahasa Indonesia itu adalah roda rasa kopi. Enggak, di Besto nggak ada itu. Oh iya. Oh ini ada karet terbakar nih. Kayak terbakar. Roti bakar. Oh roti bakar termasuk rasa yang tidak menyenangkan ya. Padahal kalau roti bakar isi keju Isi lumayan juga tuh kayak rasanya. gitu kan. Ada vanila, Vanili. vanili. Bentar sudah vanila. Ketika sudah mulai dingin gitu, keluar tuh Ci markisanya. Oh keluar dari dalam rumah atau keluar rasanya? Tiba-tiba Keluar. Oh, Bisa di markisannya. Iya, tiba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kita The Buncitman Coffee and Roastery, dan kita masih di tempat yang sama di workshop kita yang berada di Tanah Kusir. Nah, di video kali ini kita akan bercerita tentang flavor wheel kopi ya tentunya. Kalau di dalam bahasa Indonesia itu adalah roda rasa kopi. Nah, mungkin teman-teman pasti sering melihat infografis seperti ini entah di kedai, entah di tempat roastery, atau bahkan di mana-mana lah ya. Enggak, di Besto nggak ada itu. Oh iya. Artinya yang tempat-tempat yang berhubungan dengan kopi pastinya teman-teman sering ngelihat infografis ini. Nah, jadi sebenarnya ini itu apa? Kapan dibuatnya? Di mana dibuatnya? Kenapa dibuat? Gimana cara membacanya dan oleh siapa digunakannya? Mungkin nanti secara detail Agung yang akan berbicara soal itu. Jadi ini sebenarnya kalau menurut kita ya, Buncitman itu sebuah referensi paling ikonik lah di dunia kopi. Jadi kalau di acara cupping terutama gitu kan pasti selalu ada yang digambarin. Nah, jadi flavor wheel adalah sebuah grafis, Infografis ya. sebuah grafis yang berisi tentang informasi kemungkinan seluruh rasa yang ada di kopi. Oke. Jadi semua kemungkinan rasa-rasa baik aroma ataupun rasa Yang ada di kopi. Yang ada di kopi itu semua dirangkum di flavor wheel ini. Flavor wheel. Oke. Jadi ini flavor wheel tuh kapan sih Gung dibuatnya? Kalau flavor wheel sih dibuatnya dulu tahun 95. Awalnya oleh Oke. SCH ya dulu, masih SCH sama teman-teman di World Coffee Research. Terus didesain ulang tahun 2016. Nah, cuma alhamdulillah nih Ji, teman-teman di Seniman Coffee Studio dan Maju Mapan membuat yang versi Indonesianya. Oh, nah. Kalau dulu kan waktu zaman versi yang flavor wheel agak sulit karena kan referensi barat. Artinya kita butuh lah yang Versi Indonesia ya. Indonesianya yang Alhamdulillahnya sekarang udah ada nih versi Indonesianya. Itu mulai dirilis kapan? 2019. 2019 oleh Bisa di-download Ji. Oke, nanti mungkin kita bisa sertain linknya ya di deskripsi, link untuk teman-teman yang mau mendownload roda rasa kopi. Kalau beli di kita agak bisa Ji. Jangan. Oh, jangan. Kita diomelin sama siapa? Oh iya. Nah, setelah tadi apa itu, terus kapan dan di mana dibuatnya dan oleh siapa? Kenapa sih roda rasa ini menjadi penting gitu? Kenapa dibuat ya? Kenapa dibuat gitu si roda rasa ini gitu? Ini kayaknya menjadi hal yang menarik nih. Tentunya dia akan ngebantu sih. Ngebantu terutama bagi mereka yang ingin menguji cita rasa sebuah kopi gitu kan ya. Baik dari hulu sampai hilir. Jadi semua bisa menggunakan ini ya. Siapapun. Kalau kita kan di roaster, kita nih sebagai roaster kita mengkapi gitu kan. Kita ngisi form cup itu kan nanti kan sebagai bahan bercerita kita bagi penikmat kopi Buncitman itu kan. Di video sebelumnya kita udah dibahas itu ya. bahas ya. Dan untuk level kedai pun di hilir juga barista juga perlu belajar inian. Kayak nanti datang pelanggan itu kan Ada yang mau pesan segala macamnya kan, katakanlah kopi mana Gayo misalnya gitu kan.
Nah, dia juga harus bisa bercerita tuh tentang gayo itu. Jadi ya memang ini memang penting sih ya si Roda Rasa Kopi ini, baik ya untuk semua bagian dari hulu sampai hilir memang Yang berhubungan dengan kopi. Yang berhubungan dengan kopi tentunya gitu. Kalau mungkin Kayak tukang nasi tukang- goreng sih nggak boleh. Bukannya nggak boleh punya boleh, cuma dia nggak perlu ya. Beda lagi Ji. Beda lagi ya. Ada flavor nasi goreng. Ada nasi goreng ikan asin itu kan salty gitu nggak pas. Nah ini mungkin bisa jadi pertanyaan yang menarik nih. Nah gimana cara make Roda Rasa Kopi ini, Bung? Ya, dimulai dari lingkaran yang terdalam dulu Ji. Biasanya. Oh, jadi sebentar nih. Jadi kan memang kalau teman-teman bisa lihat nanti bahwa memang di sini ada susunan lingkaran yang kecil, kemudian tambah membesar, terus lebih besar lagi, tambah detail nanti. tambah detail lagi. Jadi artinya memang mulai membacanya itu dari lingkaran yang kecil ini ya. Ya, itu si rasa-rasa ini. Ada 10 Ji ya, kalau kita hitung tuh. Ada rempah-rempah, ada manis, ada bunga, ada buah-buahan, fermentasi, sayur hijau, daun herbal, lain-lain, panggang atau asap, dan terakhir biji-bijian. Nah, Nah, ini itu, dibagi lagi. nah itu kalau diperhatikan nih, ada yang positif, ada yang negatif Ji. Nah, yang positif tuh. Positif itu maksudnya yang secara aroma dan rasa itu dia menyenangkan. Oh, oke. Yang negatif tentunya yang tidak menyenangkan. Nah, contoh yang menyenangkan tuh kalau dari Roda Rasa ini apa? Contoh adalah manis, kan ya. Manis yang area sini nih ya. Manis. Manis. Nah, ketika nanti kita cupping, contohnya adalah kita punya Sunda Gulali. Ah, Di Sunda Gulali kita ini dia manis ya. Itu manis biasanya dari proses ketika roasting dia terkaramelisasi gitu kan. Kenapa dia bisa mengeluarkan rasa manis. Nah kalau lagi detail lagi tuh dia di detail yang lingkaran yang keluarkan lagi tuh dia kebagi dua nanti. Ada gula, ada kacang-kacangan gitu kan. Dari pecahan manis ini tuh, nanti tuh kalau kita keluar lagi membacanya dibagi jadi dua. Ada gula, gula, ada kacang-kacangan. Nah gula nanti ada lagi pecahnya Ki. Oke. Kalau kita lihat ada apa aja Ji? Ada gulali, ada gula tebu, ada vanila, vanili. vanili, Bukan kali sudah apa ya? ada gula coklat, ada karamel, ada coklat. Coklat seperti itu. Ini dari beberapa bagian pun juga ternyata ada pecahannya lagi juga. Ada ya? pecahan lagi. Kayak Kalau gula kita lihat coklat, nah. di gula coklat tuh ada apa aja? Ada gula aren, Ada madu. ada madu, ada sirup lontar. Yang madu nih kita yang biji kayu kita nih Ci. Ini ada madunya. Ada Kita rasa manis madu. Cupping kemarin kan yang saya bilang, oh ini iya. ada madunya. Betul. Bukan kopi dolasin madu, bukan. Ada madunya. Oke. Nah kalau nanti juga teman-teman bisa lihat bahwa di coklat pun juga ada pecahannya ya. Ada biji coklat, ada coklat susu, ada coklat hitam. Iya. Jadi Coklat tuh biasanya untuk kalau kita perhatiin tuh biasanya kalau untuk yang coklat itu biasanya di kopi-kopi robusta tuh Ji. Terutama di yang kopi-kopi robusta di Jawa tuh. Temanggung kayak gitu dia biasanya ada coklatnya tuh. Menarik. Nah, terus contoh rasa tadi kan positif udah ya. Itu baru satu tuh yang Baru manis satu tuh. ya? Iya. Nah. Kan ada banyak lagi. Ada lagi mau dijelasin nggak soal rasa positif yang lain yang lebih mungkin yang sering adalah buah-buahan sih. buah-buahan. sebenarnya. Bisa teman-teman lihat bahwa di sini nih di area yang warna merah ini ada buah-buahan. Terus kalau Pecahannya tuh ada pecahannya tuh ada melon, buah tropis. Ji. Oh dari melon dulu ya? Iya, Oh iya bener nih melon. Ada buah tropis, ada apel, ada anggur, ada jeruk. Iya. Dan dari masing-masing pecahan ini pun juga Dipecah lagi, ada lagi dipecah detailnya. lagi. Melon ada melon kuning, ada melon hijau. Hijau. Yang banyak sih buah tropis nih ya. Ada apa itu Ji? Wah, ada sirsak, ada sawo, ada salak, ada pisang, ada nangka, Ada markisa. ada markisa, ada manggis, ada mangga, leci, kesemek. Kesemek ada juga nih. Ada kelengkeng, ada kelapa, kedondong, jambu batu, durian, duku, blimbing.
Nah, ini sedikit intermezzo kali dia. Ini yang Markisa nih. Jadi mungkin beberapa waktu lalu kita mengunjungi salah satu kedai teman kita, Ji. Terus saya diseduhin kopi, Cigawa izin. Ketika sudah mulai dingin itu, keluar tuh Ji Markisa. Oh, keluar dari dalam rumah atau Enggak, keluar rasanya? tiba-tiba Keluar. Markisa. Ini Markisanya. Iya, tiba dia ada rasa Markisa lumayan kuat. Saya rasa datang ke barnya, saya katakan ke baristanya nih, ketika udah mulai dingin nih, Markisanya mulai berasa ya. Iya, sejauh dari rasa ini sih kalau saya yang perasain sih memang nangka ya pernah, cuma memang ada beberapa buah-buahan rasa buah tropis sih memang belum pernah saya jumpain sih gitu. Cuma yang menarik ternyata ada gitu. Ada apel juga, Ji. Bener-bener Ada apel Malang, apel merah. Nah, sebenarnya sih yang lebih sering jeruk kali ya, jeruk terutama di yang bagian sini ya. Iya. Kemarin waktu kita tahun lalu ya kita berkunjung ke salah satu tempat di Bali itu kan untuk bertemu kelompok tani di sana, terus kita yang bawain sampel plaga itu bukan? gitu. Terus waktu kita cupping ada citrusnya, ada jeruk. Nah, cuma yang harus diperhatikan ini kan lebih ke asam, Ji. Ternyata kan ada asam yang menyenangkan dan ada asam yang nggak menyenangkan. Jangan sampai salah tuh. Jadi tapi kalau untuk kategori buah-buahan ini nih termasuk kategori yang menyenangkan, asam yang menyenangkan. Nah, juga asam yang nggak menyenangkan. Contohnya apa tuh? Asam ketiak. Kalau itu sih iya sih. Kalau di sini kita lihat ada ini, Ji, ada fermentasi. Ji. Oh, di bagian fermentasi ini ya, untuk rasa asam yang tidak menyenangkan. Ada buah kering, nangka terlalu matang, tape, bau cuka. Ini harusnya 5 ini. Apa bau? Asam kehidupan. Asam kehidupan. Oke. Nah, kadang orang Indonesia belum bisa nerima asamnya kopi sih kalau kita lihat. Padahal kalau ketemu pas dapat asam yang menyenangkan tuh enak banget. Kayak yang saya bilang tadi kan Markisa gitu kan. Mungkin bagi orang yang awam dikasih sirup Markisa kali ini ya kan. Jajan ada dikasih rasa-rasa apa Markisa ya kan. Padahal mah enggak. Iya benar. Contoh yang negatif yang lain selain dari fermentasi. Nah, ini ada yang lain-lain nih, Ci. Oh, yang di bagian sini ya. Itu yang lain tidak menyenangkan ya. Kalau kita lihat tuh ada kimia gitu kan. Kimia itu ada kapur ya, ada sulfur, obat, kaporit. Oh, ini ada karet terbakar nih. Karet terbakar. Iya sih, tidak menyenangkan tuh. Begitu menyeruput kopi, rasa karet kebakar. Iya. Karena suka aja tuh ya, ada dia beli kopi gitu kan, ketika dikirim pas nyampe kok bau bensin misalnya. Nah, itu biasanya pas pengiriman tuh, ya kan, pengiriman. Oh, kemungkinan itu terjadi pas saat pengiriman. Bisa saat pengiriman. Akhirnya ketika di cupping, loh kok ini ada rasa-rasa bensin gitu ya. Iya, ada. Oh, berarti pas pengiriman bisa jadi itu penempatan si green bean-nya ya. Makanya itu kenapa ketika kita datang ke kelompok tani kita selalu bertanya, ini gimana pengirimannya? Aman nggak? Untuk menghindari rasa-rasa yang tidak menyenangkan tadi ya. Oke. Terus ada kayu, ada tanah, kayu aja ada pinus, serbuk kayu basah, karton, kertas. Di tanah tuh ada rasa lembab, lumut, karung goni, gerabah, debu. Ini pun ya selain dari tempat tanam dan proses panen ya tadi ya masalah pengiriman tadi ya, pengaruh-pengaruh tadi bisa timbul ya. Kadang menurut salah satunya kayak gitu. Nah, ada lagi nggak yang tidak menyenangkan? Ini dipanggang atau asap? Oh, di bagian sini ya. Ini panduan panggang atau asap. Ada apa aja tuh? Arang, abu, daging asap, gula gosong. Ini biasa lebih ke nge-roasting sih dia. Roti bakar. Oh, roti bakar termasuk rasa yang tidak menyenangkan ya. Padahal kalau roti bakar isi keju lumayan juga tuh rasanya gitu kan. Isi blueberry. Nah, selain itu apa lagi, Gung? Rasa-rasa yang negatif. Fermentasi, lain-lain. Tadi panggang asap. Nah, sisanya nih yang menyenangkan, Ji. Ada bunga kan, kalau kita lihat ada melati, kamomil, rosella, mawar, teh hijau.
Terus kalau di rempah-rempah, ini kebagi dua nih rempah-rempah nih, ada Manis dan pedas. ya. Ada asam Ada jawa. banyak lagi nih pecahan dari rasa manis aja. Itu ada asam jawa, cabai merah mentah, cengkeh, kayu manis, kayu putih, kemiri. Nah yang pedas tuh ada adas, cabai rawit, jahe, Jinten. jinten, kapulaga, kencur, kunyit, lada hitam, lada putih, pala. Waktu itu tuh kita sempat dapet kopi yang apa yang agak-agak berasa kayu manis itu loh. Iya, saya lupa dari mana tuh ya, udah lama juga tuh. Ya kalau nggak salah kita pernah ngalamin itu ya setelah di roasting berasa tuh rasa kayu manisnya. Ini beneran nih berasa kayu manis memang, entah pas kita telusurin kalau nggak salah tuh memang sebelum tanahnya ditanemin kopi itu dulunya ditanemin kayu manis itu ya. Saya lupa tuh di kopi mana sih. Kalau nggak salah daerah Sumatera sih yang kita dapat, cuman lupa juga tepatnya di mana sih. 2017 berarti ya. Solok kalau nggak salah deh. Kalau Sumatera berarti kan Solok sih. Solok kemungkinan. kayaknya sih Solok gitu. Waktu itu kita nyari kopi sampai ke Solok ya. Iya. Kayaknya pas lagi nyari kerinci tuh. Iya. Sekalian kerinci kita ke Solok. Solok Surian. Ambil sampel kan waktu itu bawa banyak tuh, pas kita cobain memang ternyata entah kenapa ya rasanya kayu manis. Kayu manis. Itu berasa banget dari mulai aroma dan rasanya si kayu manisnya lumayan dominan tuh. Nah, dari Roda Rasa Kopi ini sebenarnya kita juga akhirnya ya bisa bercerita soal hal ini ya, karena memang ada panduannya di sini semua gitu. Nah, akhirnya ketika kita cupping, Bujitman akhirnya inilah yang jadi panduan Jadi kita. panduan kita untuk bercerita. Bercerita. Oke. Nah, oke, berarti setelah tadi udah kita jelasin apa itu Roda Rasa, kapan dibuatnya, di mana dan oleh siapa dibuatnya, terus kenapa juga ini dibuat dan gimana cara makainya. Nah, sekarang tinggal tips nih dari Agung gimana kira? Karena kopi kita juga udah mulai habis nih soalnya. Oh, nggak ada refill. Nggak ada refill kayaknya nih sekarang. Nah, di dunia kopi itu Ji, kan manusia itu dibagi jadi 3 Ji, berdasarkan dia pengecapannya gitu kan. Ada yang super, ada yang normal, ada yang lower gitu kan. Yang super itu maksudnya dia punya dianugerahi kemampuan cepat gitu kan, cepat menangkap aroma, rasa. Terus kalau normal yang kayak kita gini lah gitu kan. Iya, kita termasuk yang normal ya. Iya. Walaupun kalau gue pribadi sih sebenarnya yang low sih sebenarnya. Oke. Terus tapi apapun itu mau super segala macam tetap dia harus sering berarti gitu ya. Ya sampai downgrade gitu kan segala macam. Nah, sebenarnya ada beberapa tips nih dalam berarti gitu kan. Yang pertama adalah kan Roda Rasa ini isinya banyak data Ji ya di Roda Rasa ini dari rasa-rasa ini. Nah, kita bisa lucu Ji, misalnya kita cupping nih. Terus kita bilang, wah kok ini rasanya apel Malang. Tapi gua belum pernah makan apel Malang. Kan lucu. Oh, iya Ya kan? sih memang. Lu cupping nih misalnya, wah ini kok rasanya Markisa. Padahal Tapi belum pernah gitu kan bro. Kisah, iya. Nah, itu bisa kita latih Ji. Maksudnya ini kan banyak data. Kan ini gampang didapetin Ji. Iya, betul. Di pasar bisa, di supermarket segala macam gitu kan, kita kumpulin satu-satu kita Kita coba cium, coba rasa coba gitu ya. rasa seperti itu. Nah, itu yang pertama gitu kan ya. Terus yang kedua ini ada Kamus Indrawi. Keluaran dari What Coffee Research. Berupa apa tuh dia? Itu penjelasan kayak misalnya kalau dia kan versi yang SCA aja, bukan versi Indonesia. Misalnya citrus itu dia jelasin tuh. Citrus itu apa sih segala macam. Dia hanya penjelasan secara tertulis aja. Nah, secara aroma rasa ya itu tadi lu kudu ke pasar. Beli, cobain, rasain segala macem. Tapi sebenarnya kalau untuk melatih untuk aroma aja ya, itu sebenarnya ada alat bantu lain. Nah itu nanti dulu. Oke. Sabar, belum. Itu belum sampai situ. Jadi kan tadi ada kamusnya, terus ada bahan bakunya gitu kan ya. Nah setelah
daripada kita cupping dulu gitu kan, terus kita bingung menjelaskan, mendingan betul. kalau menurut gua sih kita kumpulin dulu datanya nih yang ada, aroma rasanya, terus dibaca tuh Dibaca di kamusnya, kamusnya. segala macem. Nah, untuk pelengkapnya tuh yang tadi Ji, Oh. yang Alat pendukung aroma itu aroma ya? tadi tuh. Itu di pasar sih, maksudnya di pasaran ya khususnya pedagang-pedagang yang berurusan sama kopi sih menjual tuh ya alat pendukung aroma-aroma gitu. Kadang kalau lagi beruntung ada tuh Ji di pasar Kebayoran hasil curian. Lumayan Ji, itu kan 5 jutaan. Di pasar Kebayoran kan mungkin 200 ribuan tuh kayaknya. Sebenarnya sih banyak cara untuk melatih itu. Nah setelah udah, baru kita mulai sering Mulai cupping. menurut gua sih baru mulai cupping. Coba berbagai macam jenis kopi lah. Jenis kopi. Karena ini mungkin kita pakai roda rasa kopi Indonesia sih, mendingan cobalah kopi-kopi Indonesia. Kopi Indonesia betul. Dari Sabang sampai Merauke gitu kan, dari Aceh sampai Papua. Betul. Coba di cupping segala macem kayak gitu. Setelah kamus tadi, setelah pakai alat pendukung aroma berbagai rasa ya, baru sambil terus ya dilatih lewat cupping ya. Cupping Nah segala mungkin ya ada tips tambahan lagi nih kayaknya untuk rokok kali ya. apanya? Ya maksudnya sebisa mungkin sih untuk cover mah dikurang-kurangin lah ya merokok ya, karena berhubungan sama Gue pernah ngelakuin hal itu Ji, malah dibully. kenapa? Kan cara terbaik buat berhenti ngerokok tuh berhenti membeli rokok dulu. Oh, oke. Berhenti beli, tapi minta rokok kan malah dibully Ji. Sama aja ya jadi Lu kan nongkrong rokok nggak beli. minta Minta mulu. katanya mau berhenti. Iya, saya nggak jadi berhenti Ji. Ya ini mah masukan aja sebenarnya, kalau mau lebih baik lagi sih mulut ya kurang-kurangin gitu. Cuma kalau nggak Pola bisa, makan, pola segala makan, macem. sama mungkin ada apa sih ya bukan hal yang baku sih, tapi sebaiknya sih sebelum cupping juga dihindari dulu ya, apa hal-hal yang perlu dihindari kalau sebelum cupping tuh supaya nggak apa sih bercampur aja rasa. Ya banyak sih. Banyak ya. Banyak. Itu nanti mungkin di video selanjutnya. Video selanjutnya aja itu kita mungkin bisa kita ceritain lah soal itu semua. Tapi untuk sementara ini untuk roda rasa kopi mungkin Oh satu lagi Ji. Ah. Nggak usah terpaku juga dengan apa yang ada di Ada di sini. sini. Maksud gua gini, ketika lo cupping coba identifikasi berdasarkan apa yang lo pengalaman lo. berdasarkan pengalaman aroma dan mulut kita ya. Iya. Ya kan tadi misalnya kok ada aroma tahu bulat itu kan? Iya. Bisa jadi tuh ya ada tahu bulat. Iya, bisa jadi. Bisa jadi. Kan berdasarkan pengalaman kita, walau di sini nggak ada gitu kan misalnya. Bisa jadi rasa tahu bulat yang digoreng dadakan atau yang udah dari tadi digoreng bisa jadi. Iya, bisa jadi. Nah terus ada tips yang lain lagi nggak? Oh banyak ya. Siapa dulu nih? Oh mungkin tips yang lainnya di video berikutnya aja kalau gitu ya. Mungkin ya udah tipsnya segitu aja yang bisa kita kasih. Nah untuk video berikutnya kira-kira apa nih, atau kita simpen aja dulu nih? Simpen dulu ya. Pokoknya saksiin terus video-video dari The Bucitman Coffee and Roastery. Semoga ini semua bisa bermanfaat buat kalian. Jangan ragu buat datang ke workshop. Jangan ragu buat datang ke workshop kita yang ada di Tanah Kusir ya. Mungkin kita bisa berbagi banyak hal ya. Siapa tahu ada yang belum kita tahu dari teman-teman semua, atau bahkan apa ya banyak lah yang bisa kita lakukan di workshop. Maksudnya pintu kita selalu terbuka untuk teman-teman semua yang ingin berkunjung ke workshop kita yang ada di Tanah Kusir. Nah mungkin sampai sini aja di video kita kali ini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah subscribe dan ngasih like di video-video kita sebelumnya. Tonton terus video kita. Ada beberapa pertanyaan tuh Ji dari yang cupping kemarin. Salah satunya dia tanya, kita kan kemarin ngebahas masalah uji rasa Ji. Dia aja. Dia nggak punya alat, dia nggak punya kopi. Terus dia bilang kalau gua cuppingnya pura-pura gimana? Agak aneh juga sih kalau punya pura-pura. Gua bilang bisa aja, tapi di dalam kamar. Kalau di luar kagak kayak gitu. Itu mah sendiri aja ya. Oke teman-teman, segitu aja video kita. Sampai jumpa di video-video kita yang berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.